Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada kebetulan. Dan kita percaya Tuhan akan membentuk kita, menjadikan kita indah melalui apa yang kita alami, baik itu baik ataupun buruk, baik itu sedih maupun senang. Kita percaya pada akhirnya kita akan mengalami pembentukan daripada Tuhan yang buat kita menjadi semakin baik di matanya. Mari kita siapkan hati kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap taat dan setia, meskipun di tengah situasi yang tidak mengenakan sekalipun Tuhan.
Kuatkan hati kami, biar kami mampu melewatinya, setiap kekelaman yang ada dalam kehidupan kami, dengan tetap taat dan tetap setia hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menjadikan kami indah dan semakin indah melalui ini semua. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami dikuatkan dan diteguhkan selalu, supaya kami tetap taat dan setia kepadamu. Berkati yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari sebelum kita bekerja melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini, saya antar dengan satu kebenaran firman Tuhan yang tentunya menjadi berkat bagi kita sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul berbagi itu indah. Sekali lagi, berbagi itu indah. Ada peribahasa yang mengatakan hemat pangkal kaya, yang memiliki arti dengan hidup hemat seseorang dapat mencapai kekayaan. Sekali lagi, hemat pangkal kaya memiliki arti dengan hidup hemat seseorang dapat mencapai kekayaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang berbagi itu indah. Prinsip dunia dan tentu prinsip dengan surga itu berbeda. Sekali lagi, prinsip duniawi dengan surga atau kerajaan Allah itu sangat bertolak belakang atau berlawanan. Jika prinsip dunia bahwa hemat pangkal kaya, tetapi prinsip daripada surga, kerajaan Allah itu sangat berbeda, berlawanan. Prinsip surga, ketika seseorang menabur, itu akan menuai. Untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 13 ayat 16 yang mengatakan demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan Allah. Sekali lagi, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan Allah. Saudara, kita hidup di dunia ini sering mendorong kita itu untuk berbuat egois atau menjadi egois, mengejar keuntungan diri sendiri, ingin sukses sendiri. Itulah daripada ciri-ciri daripada manusia. Lalu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, berbagi itu indah. Setiap orang percaya kepada Tuhan itu dipanggil untuk berbagi. Sekali lagi, prinsip dunia dengan surga itu berbeda. Kita dipanggil untuk berbagi, karena berbagi adalah wujud atau implementasi kasih Yesus. Dan kasih daripada Tuhan itu adalah mulia. Kasih daripada Tuhan itu indah, sehingga berbagi itu indah adanya. Saudara, pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan berbicara tentang berbagi itu indah. Yang pertama adalah berbagi adalah wujud kasih kepada sesama. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Berbicara berbagi itu bukan soal seberapa banyak apa yang kita miliki, apa yang kita berikan, apa yang kita bagikan, apa yang kita tabur. Tetapi bagaimana kita dapat memberikan sumbangan, mengimplementasikan, mewujudkan kasih
Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin bisa waktu, materi, bahkan perhatian. Itu adalah wujud kita sebagai orang yang percaya, yang dipanggil untuk mewujudkan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana prinsip daripada dunia dan prinsip daripada surga itu sungguh bertolak belakang. Sehingga dunia mengatakan supaya kita hidup hemat, kita untuk mendapatkan kekayaan, tetapi prinsip daripada surga ketika kita menabur, berbagi, mewujudkan kasih yang daripada surga, kasih daripada Kristus, maka juga Tuhan juga akan memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Justru ketika kita takut akan kehilangan, Tuhan akan mengambilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, berbicara berbagi itu indah. Berbagi itu memberkati orang lain dan juga diri kita sendiri. Ketika kita berbagi kepada orang lain, maka kita akan memberkati orang lain dan juga memberkati diri kita sendiri. Di dalam Amsal 11 ayat 25, siapa memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Berbagi bukan membuat kita itu kekurangan. Sekali lagi, berbuat itu bukan berarti kita akan membuat kita mengalami kekurangan. Justru ketika kita berbuat, berbagi, itu membuka pintu-pintu berkat, pintu-pintu surga itu datang kepada setiap kita. Jangan pernah takut untuk berbagi. Jangan pernah takut untuk memberi. Jangan pernah takut untuk menabur. Ketika kita berani menabur, ketika kita berani berbagi kepada sesama, ketika kita berani memberikan, berbuat baik kepada sesama, maka justru itu akan memberkati orang lain dan juga memberkati diri kita sendiri. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Bagaimana kita bisa memberi? Bagaimana kita bisa memperoleh berkat jikalau kita tidak memberikan berkat? Bagaimana kita bisa menuai jikalau kita tidak bisa menabur? Saudara, mari bersama-sama. Jangan pernah takut untuk berbagi. Karena berbagi itu indah. Karena berbagi itu justru membuka berkat-berkat di dalam setiap kehidupan kita. Membuka pintu berkat di dalam hidup kita. Berbagi itu bukan membuat hidup kita miskin. Berbagi itu bukan membuat hidup kita mengalami kekurangan, bahkan kehancuran. Tetapi justru berbagi itu akan memberkati orang lain dan membuka pintu-pintu berkat di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagi adalah teladan daripada Tuhan yang diberikan kepada setiap kita orang percaya. Di dalam 2 Korintus 8 ayat yang 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Luar biasa. Karena kamu telah mengenal kasih karunia daripada Tuhan, maka sesungguhnya berbagi itu adalah teladan daripada Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Teladan itu harus kita kerjakan, kita lakukan. Apa
Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Mari saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini mari belajar bersama-sama. Terus berbuatlah baik, menaburlah baik, berbagilah kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan saya percaya di akhir sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita terus belajar untuk berbagi. Karena berbagi itu indah. Apa yang kita bisa kerjakan, kita lakukan, kita buat, Tuhan akan melihat setiap perbuatan-perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita taburlah, maka kita akan menuai. Berbagilah, karena berbagi itu indah. Percaya pada pagi hari ini, biarlah sharing firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua dimanapun berada. Amin.